Berjalan. Coba berjalan di bumi ini berjalan. Fasiru fil ardi fanzuru. Lihat. Masya Allah. Bahkan semua benda yang ada di alam semesta ini mereka bertasbih kepada Allah, tapi kita yang tidak paham dengan tasbih mereka. Ada tafakkur. Nah, la ilaha. Orang yang sering tafakkur tentang keajaiban tentang keajaiban ciptaan Allah, keagungan daripada tanda-tanda kebesaran Allah banyak di dalam Al-Quran. Wa min ayatihi, macam-macam. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah bahwa Allah menciptakan kalian, wa ikhtilafi alsinatikum wa alwanikum, dalam Al-Quran. Banyak wa min ayatihi. Sampai-sampai Allah mengatakan di sana wa alwanikum. Wa min ayatihi, sesungguhnya setengah daripada tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah ciptakan kita itu macam-macam. Di antaranya perbedaan wa ikhtilafi alsinatikum wa alwanikum. Bahkan warna kulit kita juga disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, dan itu salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Ada wa min ayatihi. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, nih lisan kita berbeda-beda. Sampai-sampai bahasa kita berbeda-beda. Bahasa kita berbeda-beda. Di Banjar sini aja macam-macam bahasa. Logatnya ini, itu, dan lain sebagainya. Begitu juga warna kulit. Salah satu tanda kebesaran Allah, ini warna kulit. Sampai lihat anak lahir kembar, sidik jarinya berbeda. Berapa juta orang di alam semesta ini, sidik jarinya ya beda. Hebatnya Allah. Sehingga orang yang sering memikirkan tentang tanda-tanda kebesaran Allah, maka tafakkur semacam ini adalah macam-macam tafakkur yang paling bagus. Memikirkan tentang ciptaan Allah, tafakkur. Ada orang yang sering memikirkan tentang kebesaran Allah, keajaiban ciptaannya baik di bumi ataupun di langit, itu akan menambahkan di dalam hatinya ma'rifat, pengenalan kepada Allah. Itu yang menambahkan. Semakin nyemong sampai wa min ayatihi, di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kita diciptakan laki dan perempuan. Kita diciptakan laki dan perempuan. Wa min ayatihi. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa selalu bisa mempergunakan daripada apa yang Allah berikan kepada kita daripada mata ini, agar kita bisa mempergunakannya di dalam hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau hendak tahu tentang banyak keajaiban. Kemudian yang berikutnya adalah tafakkur tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik nikmat dari segi dunia atau nikmat dari segi agama. Nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tidak ada nikmat yang kita rasakan semuanya melainkan bersumberkan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada lagi pilihan di antara kita melainkan adalah untuk sering-sering bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Karena semakin kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan daripada nikmat tersebut. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Awas, kalau nikmat kalian pandai mensyukurinya, itu nikmat akan saya tambah. Tapi ingat, jika nikmat engkau tidak pandai menjaga dan mensyukurinya, maka nikmat tersebut akan menjadi sebuah malapetaka. Sehingga dikatakan, idza kunta fi ni'matin far'aha
jika engkau dapat nikmat maka jaga. Bagaimana cara menjaganya? Jangan sampai itu nikmat dipakai untuk maksiat. Karena ketika orang dapat nikmat kemudian dia gunakan untuk maksiat, berarti dia tidak bisa menjaga nikmat. Nikmat digunakan untuk maksiat itu adalah merupakan kekufuran terhadap nikmat tersebut. Fa innal ma'asi, karena kemaksiatan yang kau lakukan tuzilun ni'am. Itu bisa mencabut, menghilangkan daripada nikmat tersebut. Fahfadz 'alaiha bisyukril ilah. Jagalah itu nikmat dengan cara apa? Dengan kalian bersyukur kepada Allah. Gunakan nikmat tersebut untuk Allah. Minallah ilallah billah. Dari Allah kita gunakan untuk Allah, billah kita minta tolong kepada Allah. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. نسألك اللهم خير هذه الليلة، خير ما فيها، خير ما قبلها وخير ما بعدها. نعوذ بك من شر هذه الليلة، شر ما فيها، شر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. آمين 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 يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kembali kita sama-sama duduk berkumpul di masjid yang mulia ini dengan niat i'tikaf. Nawaina an na'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Juga niat kita sambil menunggu datangnya waktu Isya, begitu juga niat kita adalah untuk menuntut ilmu agama. Harapan kita kepada Allah mudah-mudahan segala apa yang kita lakukan diterima di sisinya, dan mudah-mudahan menjadi penyebab segala dosa kita diampuni Allah, segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Menyambung pembicaraan yang telah lalu, selanjutnya yang ketiga, man arada fadlal ulama. Siapa orang yang menginginkan untuk mendapatkan keistimewaan para ulama. Siapa orang yang ingin mendapatkan keistimewaan para ulama. Hadzal ulama mulia di sisi Allah. Sampai-sampai seluruh ikan yang ada di lautan memintakan ampun, mendoakan ala muallimin nasal khaira, kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Maka apabila kita ingin mendapatkan keistimewaan para ulama, belum lagi hadisnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keistimewaan para ulama, beliau menyampaikan akrimul ulama fa innahum indallahi kurama. Muliakanlah para ulama, agungkanlah para ulama, ta'zimkan mereka karena mereka itu mulia di sisi Allah.
Mereka mulia di sisi Allah karena mereka mengamalkan ilmu yang mereka dapatkan, sehingga mereka mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi keistimewaan yang lain, dan Allah memberikan kesaksian di dalam Al-Qur'an bahwasanya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terus mengangkat orang yang beriman di antara kalian, begitu juga orang-orang yang diberikan ilmu, darajat, derajat yang tinggi. Baina kulli darajatain, antara satu kedua derajat 500 tahun perjalanan. Wahakadha. Nah, siapa orang yang banyak lagi keistimewaannya, sampai ada yang mengatakan man safaha aliman faka'annama safahani. Siapa orang yang berjabat tangan dengan para ulama, maka sama seperti berjabat tangan denganku. Belum lagi di sana keistimewaan yang lain. Sehingga apabila seseorang ingin mendapatkan keistimewaan para ulama, maka fa'alaihi bittafakkur. Maka lazimkanlah untuk memperbanyak tafakkur. Jangan sampai kita menganggap ulama sama dengan orang-orang biasa lah, beda. Beda. Kita kadang-kadang, itulah man nadhara ilal bashariyah hurimatil maziyah. Siapa orang yang memandang kepada basyariyah, orang lain. Apa arti basyariyah? Umpama ada di kampung pian, dia adalah orang yang dimuliakan Allah dengan ilmu dan amal. Akan tetapi orang di kampung pian itu, inya yang dimuliakan Allah dengan ilmu dan amal adalah orang anak kawan pian, otomatis lebih muda dari pian, bahkan orangnya sekampung dengan pian. Maka biasa-biasa aja, menganggap biasa dan lain sebagainya. Biasa, nukar bensin, nukar ke warung beras, nukar minyak, nukar macam-macam. Ini basyariyah, manusiawi. Siapa orang yang hanya memandang basyariyahnya seseorang, maka dia terharamkan dari keistimewaan dan khususiat orang tersebut. Sehingga Abu Jahal seperti itu memandang basyariyahnya Nabi Muhammad. Sehingga ketika ditanya siapa itu Abu Jahal, kata Abu Jahal, yatimnya Abu Talib, anak yatim yang dipelihara oleh Abu Talib. Ketika Abu Bakar ditanya siapa itu wahai Abu Bakar, maka Abu Bakar mengatakan dia adalah Al-Mustafa, dia adalah orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Beda pandangan. Kenapa jadi beda pandangan? Yaitu pandanganmu kepada seseorang menunjukkan ilmu yang ada di dalam dirimu. Setiap orang punya maziyah, setiap orang punya keistimewaan. Apalagi kalaunya yang dimuliakan Allah adalah orang yang jauh lebih muda dari kita. Kadang-kadang hati ini tidak terima. Apalagi kawan kita Bahari. Waduh, Masya Allah. Kawan Bahari mahaga kaliangan beimbai, kaliangan pagat dihaga dan sebagainya, memantau ampalam orang Bahari beimbai. Sekalinya inya ketika masuk pesantren, Masya Allah, sekarang ilmunya manfaat, rasa kada terima. Bahkan mengiau aja pakai ngaran aja. Adapun sidin nang dikiau, sidin biasa aja, tapi menunjukkan engkau yang memanggil beliau dengan namanya, menunjukkan engkau tidak ada adabnya. Oh, dia teman saya. Naam, meskipun teman. Sayyid Muhammad, Dr. Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki, saya sangat benci, kata beliau. Orang yang tidak bisa memuliakan orang yang punya ilmu meskipun dia temannya. Meskipun waktu dahulu Masya Allah main bola, begapuk. Kemudian pulang memantau ampalam, kedondong orang, bukahan dan lain sebagainya. Itu dahulu, masa kecil. Tapi sekarang beda. Mudah-mudahan Allah berikan kita di dalam hati kita ini pentakziman kepada orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itu cerita malam Jumat tadi. Kalau kita ceritakan Abdullah bin Abbas, itu ceritanya Masya Allah sampai kubarus sahabah,
Sampai sahabat-sahabat yang tua memuliakan dengan Abdullah bin Abbas. Padahal muda, akan tetapi apa? Keilmuan yang beliau miliki. Keilmuan yang beliau miliki. Itulah yang membuat mereka. Nah, disinilah dikatakan la ya'rifu ahlal fadli illa ahlul fadli. Tidaklah mengenal orang-orang yang mulia kecuali orang mulia juga. Orang yang mengenal kemuliaan pasti orang mulia. Orang yang menganggap remeh duduk di masjid, orang tersebut la ya'rifu ahlal fadli illa ahlul fadl. Mudah-mudahan kita dimuliakan Allah. Walhasil man arada fadlal ulama, sampai-sampai disebutkan oleh Nabi Muhammad urutan orang yang kelak memberikan syafaat di hari kiamat siapa? Setelah para nabi siapa? Ulama. Setelah para nabi ulama, baru syuhada. Ulama. Urutannya setelah ulama, setelah para anbiya? Al-ulama. Bahkan asyaddul bala al-anbiya. Bala yang paling dahsyat itu diterima oleh para nabi. Setelah itu siapa? Ulama. Ada khusus disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ilmu pun tidak diberikan oleh Allah melainkan orang yang dicintainya. Adapun dunia itu dicicipi oleh siapa aja. Mau orang kafir, mau orangnya penyembahyang, mau kada orangnya. Ya, seberataan dicicipi. Tapi ilmu hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah. Nah, sehingga siapa orang yang menginginkan keistimewaan para ulama, fa'alaihi bitafakkur. Hendaklah dia di sana selalu banyak tafakkur, merenung. Karena orang yang banyak tafakkur itu membuat hatinya makin tajam. Sehingga dikatakan di dalam sebuah hadis, tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sittina sanah. Tafakkur sesaat, sebentar, kada lawas. Tafakkur sesaat, ada tafakkur kada perlu wudu. Tafakkur kada perlu pian menghadap kiblat. Tafakkur kada perlu pian dalam keadaan tahir. Meskipun pian junub atau janabah dan lain sebagainya, boleh tafakkur. Tafakkuru sa'atin, merenung sebentar, itu lebih baik di sisi Allah daripada beribadah 60 tahun. Ada 60 tahun, Masya Allah. Tafakkur. Kemudian kata Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhahu wa radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, beliau mengatakan la ibadata kat tafakkur. Tidak ada ibadah yang sangat mulia seperti tafakkur. Merenung. Merenung terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita dianjurkan untuk tafakkur. Tafakkur itu macam-macamnya banyak. Di antaranya adalah merenungi terhadap segala af'alullah. Begitu juga tentang tanda-tanda kebesarannya. Begitu juga tentang keajaiban-keajaiban ciptaannya, baik itu di bumi ataupun di langit. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Dalam penciptaan langit dan bumi, keajaiban ciptaannya Allah. Coba lihat. Bi ghairi amadin tarawunaha, langit kada ada betihang. Adalah terdengar orang tahantub tihang langit adalah. Bincul jurang tahantub tihang langit adalah. Sampai di dalam surah Al-Mulk tadi kita baca tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaga. Allah menciptakan 7 lapis langit. Ma tara fi khalqir rahman min tafawut. Coba buka maknanya. Ma tara fi khalqir rahman min tafawut. Engkau tidak akan pernah
Melihat di dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih itu sesuatu yang mana di sana tidak seimbang. Semuanya seimbang. Ma tara fi khalqir rahmani, kalau tidak percaya farji'il basar. Sampai Allah mengatakan farji'il basar hal tara min futur. Coba lihat sekali lagi. Adakah kecacatan di dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Ada suratul Muluk. Yang Rasul mengatakan mani'atun min adzabil qabr. Tsumma rji'il basar karratai yang galib ilaikal basaru khasi'a wa huwa hasir. Kemudian kata Allah mengatakan kemudian ulang lagi. Coba lihat lagi. Disuruh kita melihat lagi. Ini mata diciptakan bukan untuk memandang rendah orang lain. Ini tujuannya. Tsumma rji'il basar karratain yang galib ilaikal basaru khasi'a wa huwa hasir. Coba lihat lagi sekali, coba lihat lagi. Lihat, tadi siang, datang malam. Di bumi lain ada yang siang, ada yang sore. Begitulah perputaran. Bahkan di seluruh dunia ini, setiap detiknya itu berkumandang azan, yaitu dikumandangkan nama Allah Subhanahu wa taala. Farja'il basar karratain. Coba lihat lagi. Ya, sekali lagi. Sekali lagi, dua kali, coba lihat lagi. Farja'il basara farthummarji'il basara karrat yang galib ilaikal basar, maka niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat dalam ciptaan Allah. Kalau ciptaan kita bisa aja cacat, ulahan kita penjahit ulung masih ada aja, ada nang ya mungkin jahitannya tersulisih, mungkin kimanya macam-macam. Bagaimanapun keahlian yang dimiliki seseorang pasti ada cacatnya. Tapi tsummarji'il basara karrataini yang galib ilaikal basaru khasi'a wa huwa hasir. Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman. Allah. Walhasil dalam Al-Qur'an banyak. Sampai langit kada betihang dan lain sebagainya, Masya Allah. Itu yang kita perlu kita renungkan. Nah, kita renungkan tentang keajaiban ciptaan Allah. Lihat tangan kita, Masya Allah. Jari-jari kita, ini ciptaan Allah berataan. Hidung adalah lubangnya yang di atas sini. Jangan di hidung lubangnya di atas sini, abut mencari jas hidung pulang. Muntakan hujan kayak Pak lamas. Coba lihat, subhanallah, Allah ciptakan. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala. Allah, ciptaan. Coba kaca mata kita, kening kita, Masya Allah. Kalau Nabi Muhammad sudah kada kawa diciptakan, sudah kada kawa dikisahkan lagi, sudah keindahannya itu luar biasa. Tapi kalau selama itu ciptaan manusia, maaf, gigi aja ciptaan manusia kayaknya. Biar giginya gigi nang larang giginya. Tapi ciptaan manusia kada sampuraka juga. Ada kalau orang nang operasi hidung nang kada mancung hendak dimancongakannya, pas operasi lihat mancungnya pindah nang kayak apa gelianan melihat tuh. Kada sesuai. Allah tuh sudah menciptakan muha kita ini sesuai seberataan dagu dan lain sebagainya, itu sesuai. Kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u, seakan engkau diciptakan sesuai apa yang kau inginkan. Wajahnya, hidungnya, matanya, alisnya, Allah indahnya luar biasa. Kalau Rasulullah keringatan seakan-akan seperti berlian atau mutiara yang jatuh di sini. Gagahnya luar biasa, tampannya minta ampun. La ilaha illallah. Itu ciptaan. Lihat ya, ini mata kita merenung, duduk di pelatar rumah melihat matahari terbenam. Apa jurang tuh ngarannya? Sunlight kah? Sunset apa? Sunset. Apa sunset melihat. Bemaghrib kadang melihat sunset nang itu aja. Di atas jembatan di pinggir pantai, bemaghrib kadang melihat sunset nang apa? Orang tuh bemaghrib nang iyanya, apa melihat nang itu, potongan, ini harus kita abadikan. Oh, foto-foto nang gaya nang kayak ini, gaya nang kayak apa nang ngerti juga, karena akan ini pina camoh juga sudah. Orang-orang Tuhan mahadang terbenam matahari di masjid. Astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, sebagaimana terbenamnya matahari pada hari ini, maka habiskan seluruh dosaku pada hari ini, kau ampuni ya Allah. Seperti itu harusnya.
Ini madang, sunset. Apa tadi? Sunset apa? Sabun. Allah. Itu kalau ini mata kita. Makanya fasiru fil ard. Coba berjalan. Coba berjalan di bumi ini berjalan. Fasiru fil ardi fanzuru. Lihat. Masya Allah. Bahkan semua benda yang ada di alam semesta ini mereka bertasbih kepada Allah, tapi kita yang tidak paham dengan tasbih mereka. Ada tafakkur. Nah, la ilaha. Orang yang sering tafakkur tentang keajaiban tentang keajaiban ciptaan Allah, keagungan daripada tanda-tanda kebesaran Allah banyak di dalam Al-Quran. Wa min ayatihi, macam-macam. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah bahwa Allah menciptakan kalian, wa ikhtilafi alsinatikum wa alwanikum, dalam Al-Quran. Banyak wa min ayatihi. Sampai-sampai Allah mengatakan di sana wa alwanikum. Wa min ayatihi, sesungguhnya setengah daripada tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah ciptakan kita itu macam-macam. Di antaranya perbedaan wa ikhtilafi alsinatikum wa alwanikum. Bahkan warna kulit kita juga disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, dan itu salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Ada wa min ayatihi. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, nih lisan kita berbeda-beda. Sampai-sampai bahasa kita berbeda-beda. Di Banjar sini aja macam-macam bahasa. Logatnya ini, itu, dan lain sebagainya. Begitu juga warna kulit. Salah satu tanda kebesaran Allah, ini warna kulit. Sampai lihat anak lahir kembar, sidik jarinya berbeda. Berapa juta orang di alam semesta ini, sidik jarinya ya beda. Hebatnya Allah. Sehingga orang yang sering memikirkan tentang tanda-tanda kebesaran Allah, maka tafakkur semacam ini adalah macam-macam tafakkur yang paling bagus. Memikirkan tentang ciptaan Allah, tafakkur. Ada orang yang sering memikirkan tentang kebesaran Allah, keajaiban ciptaannya baik di bumi ataupun di langit, itu akan menambahkan di dalam hatinya ma'rifat, pengenalan kepada Allah. Itu yang menambahkan. Semakin inya sampai wa min ayatihi, di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kita diciptakan laki dan perempuan. Kita diciptakan laki dan perempuan. Wa min ayatihi. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa selalu bisa mempergunakan daripada apa yang Allah berikan kepada kita daripada mata ini, agar kita bisa mempergunakannya di dalam hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau hendak tahu tentang banyak keajaiban. Kemudian yang berikutnya adalah tafakkur tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik nikmat dari segi dunia atau nikmat dari segi agama. Nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada nikmat yang kita rasakan semuanya melainkan bersumberkan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada lagi pilihan di antara kita melainkan adalah untuk sering-sering bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Karena semakin kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan daripada nikmat tersebut. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum azidannakum wa la in kafartum inna adzabi syadid. Awas, kalau nikmat kalian pandai mensyukurinya, itu nikmat akan saya tambah.
Tapi ingat, jika nikmat engkau tidak pandai menjaga dan mensyukurinya, maka nikmat tersebut akan menjadi sebuah malapetaka. Sehingga dikatakan, idza kunta fi ni'matin far'aha, jika engkau dapat nikmat maka jaga. Bagaimana cara menjaganya? Jangan sampai itu nikmat dipakai untuk maksiat. Karena ketika orang dapat nikmat kemudian dia gunakan untuk maksiat, berarti dia tidak bisa menjaga nikmat. Nikmat digunakan untuk maksiat itu adalah merupakan kekufuran terhadap nikmat tersebut. Fa innal ma'asi, karena kemaksiatan yang kau lakukan tuzilun ni'am, itu bisa mencabut, menghilangkan daripada nikmat tersebut. Fahfadz 'alaiha bisyukril ilah. Jagalah itu nikmat dengan cara apa? Dengan kalian bersyukur kepada Allah. Gunakan nikmat tersebut untuk Allah. Minallah ilallah billah. Dari Allah kita gunakan untuk Allah, billah kita minta tolong kepada Allah. Nah, baik nikmat dari segi gawian mintu juga. Kita nikmat kawa beribadah, ada nikmat azim. Nikmat kada harus di sana duit. Nikmat kawa tahajud, nikmat kawa berduha, nikmat kawa hadir majelis ta'lim, nikmat ada bisi kawan yang baik, ada nikmat. Orang yang sering memikirkan, merenungi tentang nikmat yang Allah berikan, dia sadar semuanya nikmat dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Kemudian wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, sampai di dalam Wirdul Latif yang sering pian amalkan, Allahumma, kalau pagi hari, ma asbaha bi min ni'mah. Ya Allah, tidaklah saya berada di pagi hari ini dengan merasakan satu nikmat. Au bi ahadin min khalqik, atau nikmat yang dirasakan oleh salah satu daripada seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Faminka, semuanya itu sumbernya dari engkau. Wahdak, maha suci engkau. La syarikalak, tidak ada sekutunya. Falakal hamdu walakal syukru ala dzalik. Sore hari begitu lagi. Allahumma ma amsa bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarikalak falakal hamdu walakal syukru ala dzalik. Orang yang terus merenungi nikmat Allah, nikmat Allah, nikmat Allah, anugerah karunia, itu akan menambahkan di dalam hatinya cinta kepada Allah. Nah, itu buahnya. Buah tafakkur tentang tanda kebesaran Allah, keajaiban ciptaan Allah, kebesaran Allah, maka itu akan membuahkan semakin mengenal kepada Allah. Sehingga di dalam Al-Quran, min ayatihi an khalaqakum min turab thumma idza antum basyarun tantashirun. Di antara tanda kebesaran Allah, kita dijadikan unsurnya dari tanah. Nah, setelah itu kita jadi manusia, kemudian kita berjalan di permukaan bumi, Masya Allah. Dan setiap orang yang berjalan di atas bumi akan dikembalikan ke bumi. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun.